Wah, ngeri juga ya preeklamsi ini. Sebenarnya apa sih penyebabnya? Kok dia bisa sampai fatal dan meningkat terus tiap tahunnya? Jadi ngeri deh aku. Oh iya, hampir aja aku lupa. Besok kan aku ada jadwal periksa kehamilanku. Nah, boleh banget sekalian aku tanya ke perawat di sana. Apa sih sebenarnya preeklamsia itu? Baik, Mams, untuk pemeriksaan kali ini sudah selesai ya. Terima kasih, nurse. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum Mams pulang? Oh iya, nurse. Saya mau tanya nih. Kemarin kan saya lihat di media sosial tentang kematian seorang ibu tiap tahunnya itu meningkat ya. Nah, salah satunya karena preeklamsia. Nah, sebenarnya itu penyebabnya apa ya? Karena saya sendiri belum tahu betul nih. Apakah nurse bisa menjelaskan tentang hal itu? Oke, baik, kita jelaskan secara perlahan ya. Nah, kita bahas ya, Moms, tentang preeklamsia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Jadi, sebenarnya apa sih preeklamsia itu? Preeklamsia merupakan terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi pada ibu hamil, di mana tekanan darah sistolik per diastolik mencapai lebih dari 140/90 mmHg. Dan biasanya ditandai juga dengan kerusakan organ, seperti ginjal yang menyebabkan terdapat protein dalam urin yang signifikan setelah usia kehamilan 20 minggu. Hal ini sangat berbahaya dan bisa berlanjut menjadi eklamsia loh, Mams. Nah, selanjutnya preeklamsia sendiri dibagi menjadi beberapa klasifikasi, Mams. Yang pertama, preeklamsia ringan, seperti tekanan darah lebih dari atau sama dengan 140/90 mmHg. Terdapat protein dalam urin atau proteinuria lebih dari atau sama dengan 0,3 gram per liter. Edema atau pembengkakan di jari tangan atau kaki. Yang kedua, preeklamsia disertai gejala berat, seperti tekanan darah lebih dari atau sama dengan 160/110 mmHg. Terdapat protein dalam urin atau proteinuria lebih dari atau sama dengan 5 gram per liter. Edema atau pembengkakan paru. Oliguria, yaitu jumlah urin kurang dari 500 cc per 24 jam. Nyeri kepala, nyeri pada ulu hati. Terdapat mual sampai muntah, gangguan penglihatan, dan pandangan menjadi kabur. Kemudian, apa sih gejala yang dialami jika seseorang mengalami preeklamsia? Yang pasti, ibu hamil akan mengalami hipertensi. Selain itu, terjadi edema atau pembengkakan di bagian tangan ataupun kaki, sakit kepala, pandangan menjadi kabur, nyeri pada ulu hati, mual atau muntah, nyeri punggung, dan nyeri dada. Sebenarnya, apa sih yang menjadi penyebab dari preeklamsia itu? Penyebab terjadinya preeklamsia sebenarnya sampai saat ini belum diketahui secara pasti, tetapi ada dugaan karena adanya kelainan perkembangan pada plasenta Mams. Tetapi terdapat faktor resiko yang dapat meningkatkan preeklamsia itu sendiri loh. Di antaranya, yang pertama, usia ibu. Ketika usia ibu hamil kurang dari 20 tahun, lebih dari 35 tahun, dan preeklamsia akan semakin cepat meningkat pada usia ibu lebih dari 40 tahun. Yang kedua, paritas. Pada wanita yang baru pertama kali hamil, dapat terjadi peningkatan resiko terjadinya preeklamsia. Yang ketiga, ibu hamil dengan riwayat preeklamsia sebelumnya. Yang keempat, riwayat keluarga dengan preeklamsia. Yang kelima, obesitas. Ibu hamil dengan obesitas memberikan 2 hingga 4 kali lipat resiko yang lebih tinggi untuk mengalami preeklamsia. Yang keenam, komorbid atau penyakit penyerta. Ada kondisi tertentu yang mempengaruhi wanita mengalami preeklamsia. Contohnya, hiperglikemia pada kehamilan dan hipertensi kronis yang sudah ada sebelumnya. Jika tidak ditangani secara tepat, preeklamsia dapat memicu kejang atau yang biasa disebut dengan eklamsia, yang dapat berisiko menyebabkan koma, kerusakan organ seperti ginjal dan hati, bahkan kematian. Hal ini pastinya sangat berbahaya bagi ibu maupun janin yang dikandung. Ternyata cukup banyak juga ya faktor resiko yang dapat meningkatkan terjadinya preeklamsia itu, Mams.
Apakah preeklamsia itu dapat dicegah? Tentu saja, preeklamsia dapat dicegah dengan diminimalisir. Cara mencegah preeklamsia pada ibu hamil dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, pencegahan primer pada preeklamsia. Bisa dilakukan dengan cara pemeriksaan antenatal care yang dilakukan secara rutin untuk mendeteksi awal faktor-faktor resiko terjadinya preeklamsia. Yang kedua, pencegahan sekunder, yaitu dengan yang pertama, meningkatkan suplementasi kalsium dan vitamin D. Yang kedua, mengkonsumsi mikronutrien atau asam folat. Yang ketiga, makan makanan yang mengandung antioksidan seperti sayur dan buah-buahan. Yang keempat, melakukan diet seimbang kaya protein. Kemudian, dapat diberikan pemberian aspirin dosis rendah pada wanita yang beresiko tinggi preeklamsia oleh dokter. Preeklamsia maupun eklamsia bukanlah suatu kondisi yang biasa. Ini merupakan keadaan darurat yang bisa membahayakan nyawa ibu maupun janin. Jika ibu mengalami tanda dan gejala yang sudah disebutkan sebelumnya, jangan diabaikan dan jangan menunggu gejala bertambah parah. Segera cari pertolongan medis dengan datang ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan seperti Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat 2, yaitu rumah sakit rujukan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis spesialis dan peralatan lengkap. Biasanya berupa RSUD kabupaten atau kota atau rumah sakit swasta tipe B. Hanya di rumah sakit PPK tingkat 2, risiko preeklamsia dan eklamsia bisa dikendalikan dengan fasilitas dan tenaga ahli yang memadai. Jangan tunda dan kenali tanda bahaya, karena keselamatan ibu dan bayi tidak bisa menunggu. Maka dari itu, ibu hamil harus memahami pentingnya kesehatan kehamilan agar terhindar dari preeklamsia yang cukup berbahaya. Selain itu, pada ibu hamil harus mendapatkan pemahaman yang baik tentang preeklamsia agar dapat mengatasi sebelum terjadinya preeklamsia. Nah, jadi gitu Mams penjelasannya, apakah sudah paham? Sudah, Nurse. Pengetahuan saya jadi nambah lagi nih tentang preeklamsia yang ternyata bahaya banget untuk ibu hamil. Tepat sekali, maka dari itu Mams bisa mencegahnya sebelum terjadi dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi. Siap, Nurse. Kalau begitu, terima kasih banyak. Mari kenali resiko preeklamsia sebelum terlambat. Karena sejatinya tidak boleh ada ibu yang meninggal saat akan ada kehidupan baru yang muncul di dunia.